Puji Tuhan, bertemu kembali dalam acara yang luar biasa, Voice of Nafiri di saat ini. Mari siapkan hati kita mau agungkan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita akan berdoa. Kita berdoa saat ini, tundukkan kepala, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena kemurahan dan anugerah Tuhanlah kami boleh ada saat ini bersekutu indah dengan Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami, pakai setiap kami Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan melayani, biarlah Tuhan sama-sama kami tinggal dalam urapan Tuhan. Biarlah Engkau yang nampak, kemuliaan-Mu Tuhan boleh terpancar dalam acara ini Tuhan. Dan senantiasa Tuhan Engkau berkarya, Engkau bertahta dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka alaskan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang layak kita sembah, Dia Tuhan yang layak kita muliakan saat ini. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Dari awalnya kan pujian ini, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati sebagai hamba dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Mari dari awalnya pujian ini, haleluya. Engkau Tuhan yang baik. Ku tak membawa, ini persembahan hidup kami Tuhan. Apapun haleluya. Oh Yesus, ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali. Ku tak membawa, ku tak membawa. Oh Yesus, ini pujian kami Tuhan. Hanya ini yang kami dapat persembahkan Tuhan. Mulut yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Oh Yesus, ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Hanya ini terima yang kami miliki, kasih. Tuhan. Hati yang menyembah Kau Tuhan. Oh Yesus, Oh Yesus, ini kami, haleluya. ini kami Yesus. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Oh, Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Rindu kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Haleluya. hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Makasih Tuhan, hati kami siap menyenangkan hati Tuhan. Kami mau agungkan Engkau sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan. Marilah, marilah. Kita akan menyanyikan pujian ini. Haleluya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. 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 Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. 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 Berbakti, berbakti, berbakti seutama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala
berbakti soal utama. Haleluya, Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Sekali lagi, berbakti, berbakti, berbakti soal utama. Haleluya, Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Haleluya, puji Tuhan, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan saat ini siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan, Dia Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang luar biasa. Oh Yesus, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia,
Haleluya Yesus, kami aminkan setiap pujian kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tadi kami sudah menyembah-Mu Tuhan, berglori meninggikan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu lagi di program acara Voice of Nafiri pada kesempatan hari ini. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari semua? Harapan saya, doa saya, iman saya, kita semua dalam keadaan penuh dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak selamanya matahari yang cerah, tapi berkat itu kadang kala ujian tantangan untuk membentuk iman kita. Tapi apapun yang kita alami dalam hidup ini, Yesus sangat mengasihi saudara, selalu ada bagi kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin bicara tentang diberkati, bahagia, dan diperkenan oleh Tuhan. Amin. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Siapa sih yang tidak ingin diberkati? Dan siapa sih yang gak ingin diperkenan oleh Tuhan? Pastilah kita anak-anak Tuhan, kita semua ingin diberkati, bahagia, diperkenan oleh Tuhan. Karena itu merupakan hal yang luar biasa dan indah di dalam anugerahnya. Amin. Nah, hari ini mari kita buka bersama di dalam Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai 28. Jangan lupa kalau mungkin di rumah, saya rasa sih bukan mungkin ya, pasti di rumah Bapak Ibu saudara-saudari semua ada Alkitab yang berbentuk buku seperti ini. Jangan sampai nanti berdebu di atas lemari, tapi kalau memiliki kesempatan, apalagi kalau Bapak Ibu saudara sementara ada di rumah, buka Alkitab kita. Supaya tidak, memang saya juga menggunakan telepon genggam, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, alangkah indahnya saudara bisa buka Alkitab kita, tidak ada notifikasi. Dan juga kita bisa memberikan tanda atau saudara bisa hafal di mana ayat-ayat yang memberkati saudara itu terletak. Amin, puji Tuhan. Lukas 11 ayat yang ke-27. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Kita berhenti sampai di situ. Ya, saudara, pengertian bahagia menurut manusia itu suka beda sekali sama definisi kebahagiaan dan berkat oleh Tuhan sendiri. Berbeda, amin. Lanjut ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin, haleluya. Seperti yang saya katakan tadi saudara, definisi tentang kebahagiaan manusia dan apa yang diartikan berbahagia oleh Yesus, oleh Tuhan itu berbeda saudara. Amin. Jadi saudara jangan pernah memakai ukuran kita. Kenapa? Ukuran manusia itu penuh dengan kekurangan. Ukuran manusia itu terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Padahal saudara dibalik apa yang kita lihat itu yang sebenarnya sesuatu yang sesungguhnya. Amin. Nah, saya ingin membaca di dalam satu terjemahan saudara ayat ini. Karena di ayat ini saudara ayat yang ke-28 dikatakan yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di sini di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan hanya yang berbahagia. Amin, yang berbahagia. Tapi dalam satu terjemahan lain berkata begini. But he said on the contrary, blessed, happy, favored by God are those who hear the words of God and continually observe it. Ya, Lukas 11 ayat 28. Jadi di dalam ayat ini saudara berkata bahwa ini sebaliknya gitu ya. Sebentar saudara, oke. Tapi dia berkata atau Yesus berkata sebaliknya diberkati ya
bahagia, diperkenan atau ya, kita tahu diperkenan atau disukai oleh Tuhan ya. Bahasa sekarang kan diperkenan, disukai oleh Tuhan ya. Adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan terus-menerus melakukannya ya. Terus-menerus melakukannya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi wanita yang berseru ini, seorang perempuan dari antara orang banyak berseru, berbahagialah mama kamu gitu, yang melahirkan pasti bangga banget. Menurut manusia itu bicara soal kebanggaan di hadapan orang. Berbahagialah mama kamu, berbahagialah ya. Saudara, tetapi Yesus berkata begini, jawab Yesus, berbahagia, diberkati, diperkenan oleh Tuhan adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan terus menerus melakukannya. Amin. Saudara, saya katakan tadi di awal dari kebenaran firman Tuhan ini, siapa sih yang gak mau berbahagia? Siapa sih yang gak mau diberkati? Siapa sih yang gak mau diperkenan oleh Tuhan? Semua orang di dunia ini maulah diberkati. Amin. Semua orang di dunia ini apalagi mau berbahagia. Dengan segala cara untuk mencari kebahagiaan di dalam dunia ini, orang bisa bertindak segala yang bisa dilakukan untuk meraih kebahagiaan ya. Kamu cita-citanya apa gitu. Semua cita-cita manusia ujung-ujungnya sebenarnya intinya satu, meraih kebahagiaan. Menjadi A, menjadi B, menjadi C, jadi penyanyi, pemain sinetron ya saudara. Ujung-ujungnya apa? Untuk bisa meraih kebahagiaan. Karena menurut mereka apa yang mereka akan lakukan nanti akan mendatangkan kebahagiaan buat mereka. Jadi tujuan manusia itu meraih kebahagiaan di hidup ini saudara. Siapa sih yang gak mau diperkenan Tuhan? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua orang yang berbahagia itu diberkati. Atau tidak semua orang yang diberkati itu berbahagia. Ada orang yang diberkati saudara ya, tapi hidupnya tidak berbahagia. Atau sebaliknya, ada orang yang berbahagia tapi hidupnya tidak diberkati. Ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sekalipun bisa merasa berbahagia, tapi tidak blessed by God, diberkati oleh Tuhan. Dan bicara soal diperkenan atau disukai Tuhan, itu merupakan hal yang gampang-gampang sulit saudara. Amin. Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus memberikan jalan untuk kita bisa memperoleh 3 hal ini. Saya selalu berkata begini, Tuhan tuh kalau memberikan jalan keluar, Tuhan tuh kalau memberikan perintah dan untuk kita bisa mendapatkan berkat dari kita menjalankan perintah itu, bukan merupakan sesuatu yang sulit, yang gak masuk akal, yang sulit untuk dilakukan. Amin. Nah, saya percaya di sini saudara kita semua bisa melakukan hal ini, yaitu apa? Saudara, untuk menjadi bahagia, ini lengkap nih 3 hal ini, lengkap ya. Diberkati, bahagia, diperkenan oleh Tuhan. 3 hal lengkap loh. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang cuman diberkati nggak bahagia ya. Ada yang bahagia tapi belum merasakan berkat yang sesungguhnya gitu ya. Saya bahagia dengan apa yang ada walaupun saya nggak merasa diberkati. Ada yang begitu saudara. Ada orang yang saya kenal bisa berbahagia ketawa walaupun di tengah badai sekalipun ya. Tapi ini lengkap, berbahagia, diberkati dan diperkenan oleh Tuhan. Tuhan memberikan jalan dan bagi saya dan saudara yang ada di sini, kalau saudara ingin menikmati 3 hal ini, satu paket yang luar biasa ini, saudara, ini adalah caranya yang Tuhan kasih tahu. Tuhan Yesus langsung kasih tahu, saudara. Ayat yang ke-28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Di dalam terjemahan tadi, mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan terus menerus melakukannya. Memeliharanya, saudara. Melakukan dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara soal diberkati. Nah, bicara soal diberkati. Saudara bicara soal berkat Tuhan, kalau Tuhan mau memberkati saudara itu enggak pernah setengah-setengah. Saudara ingat Filipi 4 ayat 19 sampai dibuat lagu ya.
Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau saudara mendengar firman, melakukan firman, memelihara firman secara terus menerus, yang pertama saudara akan diberkati, bukan hanya berkat biasa, tapi berkat sesuai dengan ukuran Tuhan yang tidak terbatas. Luar biasa. Saudara, kalau diberkati orang, saudara, semuanya terbatas. Karena manusia kan terbatas, saudara. Karena itu, saudara, biarlah kita melihat ini sebagai suatu hal yang luar biasa. Kalau Tuhan memberkati kita seturut dengan kekayaan kemuliaannya yang unlimited, gak terbatas, itu luar biasa. Ya, tidak tergantung situasi dan kondisi. Ada orang yang mampu memberkati sebelum pandemik, sementara pandemi seperti ini begitu sulit mungkin untuk hidup bagi saya saja sulit, bagaimana memberkati yang lain. Tapi Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Pandemi, keadaan, ekonomi, badai, ya nggak pernah bisa dibatasi. Jadi saudara, kalau saudara diberkati oleh Tuhan sendiri itu luar biasa. Amin. Tidak terbatas. Kalau dia memberkati berdasarkan kekayaan sorga yang tidak terbatas. Di dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, kita perhatikan selanjutnya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang diberkati karena melakukan firman ini akan mengalami seperti ini. Yang diberkati mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia bagaikan pohon ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Walaupun musim kering, dia tidak kering, ya. Dia tetap, daunnya tetap hijau dan tetap berbuah walaupun di tengah-tengah pandemi, walaupun di tengah-tengah badai kehidupan ini. Amin. Orang yang diberkati Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalami keberkatan Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Karena sumbernya, sumber berkat itu tidak terbatas. Amin. Kemudian selanjutnya, bicara soal bahagia. Ini dia ya. Kita semua ingin bahagia. Kita ingin bahagia. Saudara, saya ingat satu ayat di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Kita perhatikan bagian ini. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Happy, bahagia di dalam Tuhan itu satu kebahagiaan yang saudara, yang lain dari kebahagiaan dunia. Kebahagiaan yang dunia berikan, saudara kan bisa merasakan sesaat, tapi gak bisa melakukan sesuatu untuk saudara. Tetapi kebahagiaan, happiness dari Tuhan itu mampu menjadi perlindunganmu. Dalam arti apa? Waktu hati kita dipenuhi oleh sukacita Tuhan, menghadapi ujian, tantangan, dan cobaan, kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, waktu sukacita Tuhan itu sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu satu paket. Amin. Gak sendiri-sendiri, itu satu paket, saudara. Pada waktu sukacita dan damai sejahtera Tuhan menguasai hatimu, apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak akan mampu membuat engkau down, membuat engkau lemah. Karena sukacita Tuhan membungkus hidupmu, melingkupi hidupmu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupmu, engkau akan terus berjalan di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Tetap mampu bersukacita, hatimu bisa terlindungi. Saudara, karena sukacita dunia, saudara lagi senang-senang disakiti orang, langsung down. Ya. Sakiti orang, disakiti keadaan, langsung down. Tapi waktu sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu menjadi perlindungan kita, dia kayak ngebungkus hati kita, saudara.
Waktu kita lagi senang, ada hujatan, ada fitnah, ada masalah, ujian dan tantangan itu mental, saudara. Karena waktu sukacita Tuhan itu ada dalam hatimu, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, engkau akan selalu berkata Tuhan itu baik. Amin. Saudara pernah nggak waktu saudara wah senang-senang ya, saudara mengalami hadirat Tuhan, ada sukacita dalam hadirat Tuhan. Saudara mungkin di tengah jalan, saudara mengalami ujian, saudara akan berkata apa? Saya yakin saudara akan berkata begini, puji Tuhan. Amin. Karena sukacita Tuhan adalah perlindungan kita. Dia membentengi hati kita, saudara. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan mampu tersenyum. Bukan oleh kekuatan kita. Firman Tuhan berkata segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Filipi 4 ayat 13. Saudara, kalau sukacita Tuhan membungkus hatimu, damai sejahtera Tuhan memenuhi hidupmu, kita akan mampu menanggung segala perkara di dalam anugerahnya. Amin. Haleluya. Nah, di dalam satu terjemahan lain, saudara, di dalam Nehemia 8 ayat 11 ini berkata, for the joy of the Lord is your strength and your stronghold. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatanmu dan benteng pertahananmu. Wah, luar biasa. Kalau kebahagiaan di dalam dunia ya bahagia aja gak bisa jadi kekuatan, saudara ya. Karena ada orang yang walaupun udah bahagia tetap lemes. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sukacita dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mampu membuat engkau kuat. Amin. Saya banyak sekali melihat orang-orang yang karena sukacita melayani Tuhan, termasuk Ibu Gembala kita. Sukacita melayani Tuhan, kenapa dia kuat? Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatannya. Bicara soal perlindungan, ya, perlindungan, kubu pertahanan. Pada waktu saudara bersukacita di dalam Tuhan, kita ada dalam sukacita Tuhan, serangan musuh-musuh kita gak akan mampu menembus hatimu. Ya, udah apa fitnah, iblis mengaum-ngaum ingin memberikan ujian, tantangan cobaan, saudara akan tetap mampu bertahan di dalam Dia. Amin. Kemudian yang terakhir, favored by God. Disukai Tuhan, diperkenan Tuhan. Saudara ini luar biasa. Saudara tahu apa arti disukai Tuhan? Apa arti diperkenan Tuhan? Artinya Tuhan senang jalan bersama dengan saudara. Tuhan senang ada bersama dengan saudara. Amin. Saudara, saya memberikan contoh. Kalau saudara senang dengan seseorang, saudara ingin selalu ada bersama dengan dia. Saudara akan melakukan apapun buat dia. Amin. Saya kasih contoh, kita punya teman baik yang kita senangin, orang yang kita senangin, ya. Orang yang kita cintai, suami, istri, anak. Mereka mau minta apa? Oh boleh ini, saya senang sama kamu. Diperkenan gitu kan. Diperkenan oleh Tuhan itu luar biasa, saudara, amin. Artinya Tuhan mau jalan bersama dengan engkau. Saya mau nih jalan dengan anakku yang ini karena dia tuh melakukan firman-Ku, amin. Saya mau jalan dengan dia karena dia mendengar firman-Ku, dia melakukan memeliharanya secara terus menerus. Hati Tuhan disenangkan sehingga dia berjalan bersama dengan engkau. Bukan hanya berjalan, kalau Tuhan Yesus berjalan bersama dengan engkau, apapun yang menjadi kebutuhanmu ada Dia yang mampu memberikan jawaban. Haleluya. Yang penting, kalau kita ingin diberkati dengan berkat yang tiada batasnya. Lalu kalau kita ingin bahagia, bahagia yang bisa melindungi hati kita, memberikan kita kekuatan, kebahagiaan yang luar biasa seperti itu. Kalau kita ingin diperkenan oleh Tuhan, disukai sama Tuhan, sehingga apa yang kita minta bisa diberikan, sehingga Dia selalu ada bersama dengan kita. Tuhan gak mau berpisah dengan orang yang disukai Dia, amin. Lakukan satu hal, dengar firman Tuhan, lakukan, pelihara secara terus menerus. Amin, puji Tuhan. Dan saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, saudara akan mampu melakukannya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, saya undang singers dan musik. Firman Tuhan ku dengar, simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi saudara. Oh firman Tuhan ku dengar,
Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Saudara, kita semua ingin diberkati dengan berkat yang tak terbatas. Kita semua ingin berbahagia dengan kebahagiaan yang mampu memberikan kita kekuatan dan mampu melindungi kita. Kita semua rindu diperkenan Tuhan. Tuhan mau ada bersama dengan kita, berjalan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Diperkenan Tuhan, membuat Dia begitu mudah untuk mengulurkan tangannya menolong kita. Karena kita disukai oleh Dia. Apakah itu mustahil? Oleh karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan lakukan bagiannya, tapi saudara, kita harus lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Dengar firman Tuhan dengan kerinduan. Amin. Pelihara firman Tuhan dengan kesetiaan. Dan lakukan firman Tuhan dalam ketaatan secara terus menerus. Maka otomatis saudara akan melihat, saudara akan menjadi orang yang diberkati, berbahagia, dan diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kau sungguh luar biasa ya Tuhan. Tuhan, definisi kebahagiaan menurut dunia itu beda dengan definisi kebahagiaan menurut Engkau. Definisi kebahagiaan menurut Tuhan yaitu mereka yang mendengar firman, melakukan firman, memelihara firman secara terus menerus. Sehingga kami bisa diberkati dengan berkat yang tidak terbatas, sukacita yang merupakan kekuatan kami, sukacita Tuhan yang merupakan kekuatan kami. Dan kami bisa diperkenan, disukai oleh Tuhan. Tuhan, hari ini kami semua berdoa di tempat ini. Tolong kami, berikan kami sukacita untuk cinta firman Tuhan. Berikan kami kerinduan Tuhan untuk mencari Tuhan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan dengan setia memelihara firman-Mu dalam hati kami. Tidak menggantikannya dengan hal-hal lain yang dari dunia ini. Dan dalam ketaatan supaya kami terus menerus tidak berhenti melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang ada hari ini. Kami percaya semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Umat-umat-Mu yang ada di rumah semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit ada jamahan Tuhan, sembuh pertolongan Tuhan turun. Sedang lemah Engkau kekuatan kami. Sedang membutuhkan sesuatu, Engkau jawaban hidup kami. Dalam pergumulan Engkau Allah yang berikan kami kemenangan. Berkati umat-Mu, berkati Tuhan. Kami ingin berdoa berkati program acara Voice of Nafiri ini. Kiranya terus dapat menjadi berkat. Engkau yang mencukupkan kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau yang memberikan hikmat marifat yang luar biasa kepada umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di Voice of Nafiri ini. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami, berkati Ibu Gembala kami. Kekuatan, kesehatan, panjang umur, hikmat, akal budi Tuhan berikan dalam hidupnya. Kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, rohani sekali lagi dicurahkan dalam hidupnya. Urapan Allah senantiasa baru dalam hidupnya. Berkati juga anak-anak-Mu yang nantinya akan mungkin ada yang ingin membawa korban persembahan. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup Voice of Nafiri dengan penuh syukur. Dan kami percaya kami orang-orang yang diberkati, bahagia, diperkenankan Tuhan. Karena itu jaga hati kami untuk tetap cinta firman-Mu, taat dan setia melakukan firman-Mu sampai kami bertemu Tuhan lagi. Kami akan tutup ibadah ini dengan syukur, Voice of Nafiri dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah bawalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan sukacita Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku,
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara, dan bagi Bapak Ibu saudara semua yang ingin melayani Tuhan dengan memberikan korban persembahan di layar kaca ini, saudara bisa melihat infonya. Tuhan Yesus memberkati saudara, apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai, terutama hati saudara yang melayani Tuhan. Nah, jangan lupa untuk terus dukung program acara Voice of Nafiri ini dengan cara share, subscribe, like, berikan komen-komen yang membangun saudara, dan terus doakan Voice of Nafiri ini. Puji Tuhan. Pesan saya, tetap kuat dalam Tuhan, semangat dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Pancaran berkat terbukalah buat saya dan seisi dunia. Haleluya, bataranya yang sucikan sayalah. Oh, dialah pancaran berkat. Pancaran berkat terbukalah buat saya dan seisi dunia. Haleluya, bataranya yang sucikan sayalah. Oh, dialah pancaran berkat. Haleluya, puji Tuhan.